Bab 856. Kata-kata Suziyu membuat Su Soudao sangat marah. Dia menunjuk ke arah Suziyu dan berkata dengan marah, "Katakan saja ini di rumah. Jika kamu berani mengatakannya, mari kita lihat apakah kakekmu memarahimu." Suziyu mengeluarkan ponselnya dan berkata sambil tersenyum, "Bagaimana kalau aku menelepon kakek sekarang dan memberitahunya lagi secara langsung? Cepat tarik aku ke bawah." Su Soudao buru-buru berkata, Oke, aku tidak akan membohongimu lagi. Lagi pula, horoskopnya belum terungkap. Kalian berdua harus segera mempelajari masalah pergi ke Jepang, dan kemudian mengaturnya, berangkat lebih awal." Su Zifei buru-buru berkata, "Ayo lakukan ini ayah, ikuti saja apa yang dikatakan Siyu tadi. Kita akan pergi menemui keluarga Takahashi dulu, baru kita akan bertemu keluarga Ito. Adapun waktu keberangkatannya, menurutku lebih baik untuk pergi sedini mungkin. Saya akan membiarkan kru bersiap sekarang dan berangkat segera setelah makan siang, bagaimana menurut Anda?" Su Soudao mengangguk dan berkata, "Baiklah, kalian berdua meluangkan waktu untuk bersiap. Jangan terburu-buru pergi setelah makan siang. Pergi dan lapor ke kakekmu dulu. Beritahu kakekmu rencana dan idemu. Jika dia tidak punya apa-apa, opini, Anda siap berangkat." "Baiklah ayah." Su Zifei setuju, lalu dengan cepat mengedipkan mata pada Su Ziyu dan berkata, "Ziyu, ayo pergi." Su Ziyu mengangguk dan mengikuti Su Zifei keluar dari ruang kerja ayahnya. Begitu dia meninggalkan ruang kerja, Su Zifei memarahi, "Kamu gadis yang banyak bicara, mengapa kamu mengungkit masalah Gokiwi di depan ayah?" Su Ziyu terkekeh dan berkata dengan nada main-main, "Jika saya tidak menyebutkannya, Anda akan menyimpannya di hati Anda. Apakah Anda benar-benar akan menerima nasib Anda dan sepenuhnya mematuhi pengaturan keluarga Anda di masa depan?" Su Zifei menghela nafas dan berkata, "Kami berasal dari latar belakang di mana kami tumbuh dengan pakaian bagus, makanan, kekayaan, dan kekayaan. Kami memiliki segalanya pada hari kami dilahirkan, tetapi kami tidak sadar diri tentang bagian emosionalnya. Anda adalah juga sangat menyukai ini," katanya. "Apa kamu sudah jelas? Kenapa kamu masih mengucapkan kata-kata itu pada ayah?" "Aku senang." Su Ziyu berkata sembarangan, lalu meluruskan rambut sepanjang telinganya, dan berkata dengan ekspresi tegas, "Bagaimanapun, aku, Su Ziyu, tidak akan pernah membiarkan siapapun memanipulasiku di masa depan." Su Zifei menggelengkan kepalanya tak berdaya, "Oke, tidak ada gunanya berbicara denganmu lagi. Kita akan ke Jepang kali ini dan mungkin harus tinggal selama beberapa hari. Cepat siapkan barang bawaanmu. Setelah makan malam, kita akan pergi ke kakek dulu. Lalu, setelah laporan, kita siap berangkat." Su Ziyu bersenandung, menggeliat, dan berkata dengan malas, "Hei, masih terlalu pagi untuk bangun di pagi hari. Aku akan kembali ke kamar untuk melanjutkan tidurku. Jangan meneleponku sampai waktu makan malam." Su Zifei menatap punggungnya dan menghela napas berat, "Bibi, aku sangat terkesan padamu." Tokyo, Jepang saat ini. Ye Chen terbaring di teras atas rumah Xiaolin sepanjang pagi. Saat ini, Paul sedang sibuk menyelesaikan sisa dokumen hukum yang membosankan dengan Departemen Bisnis Lokal di Tokyo. Wei Liang dan Ichiro Kobayashi pertama kali pergi ke basis produksi Kobayashi Pharmaceutical di Tokyo. Meskipun bahan obat dari Kingang baru tiba pada malam hari, Wei Liang masih harus memahami situasi basis produksi terlebih dahulu, dan kemudian membuat pengaturan terlebih dahulu untuk beralih ke produksi bubuk Jiuxuan Wei. Dengan begitu, setelah bahan obat tiba pada malam hari, uji coba produksi bisa langsung dimulai dengan kerja lembur. Oleh karena itu, Ye Chen menjadi orang yang paling santai. Jadi, dia duduk di kursi geladak di teras, menikmati pemandangan unik dan angin dingin yang berada 100 meter di atas Tokyo. Chen Zekai datang saat ini dan berkata dengan hormat, "Guru, jika Anda tidak ada pekerjaan, mengapa kita tidak jalan-jalan di sore hari? Ginza dan Shinjuku di Tokyo masih sangat makmur." Ye Chen melambaikan tangannya, "Saya tidak tertarik berbelanja, ikuti saja saya." Chen Zekai berkata sambil tersenyum, "Apa gunanya dia dan aku jalan-jalan? Dia pria yang kasar. Saya kira dia menahan energinya dan ingin mencoba tempat-tempat romantis di Jepang. Kalau begitu biarkan dia pergi." Ye Chen tersenyum dengan tenang, "Hal itu legal di Jepang, jadi kamu bisa pergi jika kamu mau." Chen Zekai mengangguk, "Jika tidak ada lagi yang bisa dilakukan di malam hari, biarkan dia pergi dan melihat-lihat." Siang hari,
Ye Chen tidak pergi kemana-mana. Dia tidak terbiasa dengan Tokyo dan tidak terlalu menyukai kota modern yang makmur ini. Sebaliknya, ia lebih memilih Yanjing. Kota itu tidak hanya memiliki gedung-gedung tinggi modern yang maju dan makmur, tetapi juga memiliki situs-situs bersejarah yang berusia ratusan bahkan ribuan tahun, memiliki suasana budaya yang sangat kaya dari segi warisan budaya, jauh lebih kuat dari Tokyo. Namun, Ye Chen tidak ingin merampas hak orang lain untuk pergi berbelanja hanya karena dia tidak tertarik, jadi dia menyuruh Chen Zekai dan yang lainnya keluar. Sekelompok orang pergi berbelanja di Ginza dan Shinjuku yang ramai pada suatu sore. Ketika mereka kembali, semua orang mendapatkan banyak uang dan membawa banyak tas besar dan kecil. Sore harinya, Chen Zekai mengatur agar semua orang makan malam di restoran Cina milik salah satu anak buahnya. Setelah makan malam, Ye Chen melihat tidak ada yang penting, jadi dia berkata kepada Chen Zekai, "Kamu bisa bergerak bebas sebentar lagi. Kamu tidak perlu berada di dekatku lagi." Pertanyaan, Tuan Ye, apakah Anda punya rencana nanti? Ye Chen berpikir sejenak dan berkata, "Aku akan keluar dan berjalan-jalan sendiri." Kemudian dia bertanya, "Tuan Ye, apakah Anda akan pergi ke Jalan Feng Yue? Saya mendengar bahwa keindahan di Jalan Feng Yue Jepang sangat bagus." Ye Chen melambaikan tangannya, "Lupakan saja, aku ingin pergi ke Universitas Tokyo dan berjalan-jalan. Sebaiknya kamu pergi ke Jalan Feng Yue dan menikmatinya sendiri." "Mau ke Universitas Tokyo?" bertanya dengan aneh, "Tuan Ye, mengapa kamu pergi ke sana? Itu bukan alma matermu." Ye Chen berkata dengan tenang, "Tidak apa-apa, aku hanya ingin pergi berbelanja, jadi kamu tidak perlu mengikutiku." Chen Zekai buru-buru berkata, "Tuan Ye, apakah Anda ingin saya mengirim mobil untuk mengantar Anda?" "Tidak perlu." Ye Chen melambaikan tangannya dan berkata, "Aku tinggal di rumah Ichiro Kobayashi selama sehari dan hanya ingin berjalan-jalan." Ketika semua orang melihat ini, mereka berhenti memaksa. Ye Chen keluar dari hotel dan memasuki stasiun kereta bawah tanah di sebelah hotel sendirian. Setelah melihat peta jalur dengan jelas, dia naik kereta bawah tanah dan menuju ke Universitas Tokyo. Entah kenapa dia tiba-tiba ingin kuliah di Universitas Tokyo. Kalau dipikir-pikir baik-baik, mungkin karena Nanako Ito. Meskipun gadis itu tidak banyak berhubungan dengannya, dia masih sangat keras kepala hingga membuat orang merasa tertekan. Ye Chen tahu bahwa dia tidak berada di Tokyo, tetapi dia tahu bahwa dia adalah seorang mahasiswa di Universitas Tokyo, jadi dia ingin berjalan-jalan dan melihat di mana dia pergi ke sekolah. Pada saat yang sama, sebuah jet bisnis mewah yang dimodifikasi dari Boeing 737 lepas landas dari Bandara Yanjing. Kakak dan adik Su Zifei dan Su Ziyu, serta lebih dari selusin pelayan keluarga Su, pergi ke Tokyo bersama. Keluarga Takahashi yang sudah menerima kabar tersebut sebelumnya sangat gembira dengan keputusan keluarga Su untuk bertemu dengan mereka terlebih dahulu. Anggota utama keluarga sudah menunggu terlebih dahulu di Bandara Narita Tokyo. Di saat yang sama, mereka juga mengikuti permintaan Su Ziyu dan memesan kamar terbaik di hotel paling bergaya di Tokyo, Aman Hotel Tokyo. Takehiko Ito pun mendapat kabar tersebut, setelah mengetahui bahwa perwakilan keluarga Su sebenarnya ingin bertemu dengan keluarga Takahashi terlebih dahulu. Ia pun geram. Ditambah dengan fakta bahwa Ye Chen ditipu $4 kemarin, hal itu terus melekat di benaknya. Dua hal yang dijumlahkan itu membuatnya semakin marah. Setelah dia menjatuhkan lebih dari selusin porselen berharga berturut-turut, dia diam-diam bersumpah bahwa jika dia tidak mendapatkan kesempatan untuk bekerja sama dengan keluarga Su kali ini, dia akan membuat Ye Chen membayar harganya 2 kali lipat. Bab 857. Kejengkelan Takehiko Ito bukan karena kepura-puraan atau kepicikan. Selama ini, dia merasa tidak nyaman. Pertama, putri kesayangannya terluka parah, dan kemudian calon menantu laki-lakinya, Jiro Kobayashi, menghilang tanpa alasan. Segera setelah itu, saya menghabiskan $4 AS dan berencana berinvestasi di Kobayashi Pharmaceutical. Kontrak telah ditandatangani dan uang telah dibayarkan, namun Ichiro Kobayashi tiba-tiba kembali dan secara sepihak menyatakan kontrak investasi yang ditandatanganinya tidak sah. Kemudian, Ye Chen dengan tegas menyatakan bahwa dia tidak memiliki saham dan tidak akan mengembalikan $4 tersebut. Takehiko Ito telah hidup begitu lama sehingga dia mengira dia belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti itu. Jika bukan karena anak ini tampaknya benar-benar mampu, dan keluarga Su dari Tiongkok datang ke Jepang untuk membahas kerjasama, Takehiko Ito pasti ingin segera membunuh Ye Chen.
Kerao telah memberikan banyak toleransi atas kedatangan keluarga Su, namun pemberhentian pertama keluarga Su di Tokyo bukanlah untuk membicarakan kerja sama dengannya, melainkan untuk menemui musuh bebuyutannya, keluarga Takahashi. Saat ini, mentalitas Takehiko Ito runtuh. Apa yang terjadi? Mengapa kamu selalu menghadapi begitu banyak masalah akhir-akhir ini? Apakah Anda ingin pergi ke kuil untuk membakar dupa, menyembah Buddha, dan makan makanan vegetarian selama beberapa hari? Tanaka Hao sangat marah saat melihatnya, dan dia tidak berani membujuknya untuk waktu yang lama. Baru setelah Takehiko Ito cukup melampiaskan amarahnya, Tanaka Koichi muncul dan berkata, "Ketua, Anda tidak perlu terlalu marah tentang masalah ini. Bahkan jika keluarga Su melakukan kontak dengan keluarga Takahashi terlebih dahulu, hal itu tidak akan terjadi. Tidak ada maksud apa-apa, aku sudah menerimanya. Menurut pesan mereka, mereka akan mengunjungi rumah itu lusa, jadi kita masih punya kesempatan." Takehiko Ito berkata dengan wajah gelap, "Untuk hal seperti ini, sangat penting bagi keluarga Su untuk memilih siapa yang akan ditemui terlebih dahulu. Ini seperti kamu punya pacar di Osaka dan kamu punya urusan pekerjaan untuk pergi ke Osaka pada saat yang sama, waktu. Saat kamu pergi ke Osaka, kamu memilih untuk bertemu dulu. Pacarmu harus berangkat kerja dulu, yang akan menentukan mana yang lebih penting dalam pikiranmu." Tanaka Koichi berkata dengan canggung, "Presiden, cinta dan karir bukanlah hal yang sama." Takehiko Ito berkata dengan marah, "Kalau begitu kamu adalah seorang playboy. Kamu memiliki 2 kekasih di Osaka. Sekarang kamu pergi ke Osaka untuk melihat mereka berdua secara terpisah. Lalu aku bertanya padamu, maukah kamu memilih untuk bertemu dengan orang yang paling kamu sukai dulu atau yang pertama? Kamu suka dulu, lihat yang paling tidak kamu suka." Tanaka Hiroshi buru-buru berkata, "Mungkin keduanya suka, tapi tidak bisa bertemu dalam waktu yang sama, jadi harus selalu ada urutannya. Kalau saya tidak tahu bagaimana memilih, mungkin saya akan menggunakan banyak atau menebak koin. Itu diputuskan dengan cara tertentu, jadi itu tidak berarti bahwa saya menyukai siapapun yang saya temui pertama kali." Takehiko Ito mengangkat kakinya, menendang Tanaka Koichi dengan frustrasi, dan berseru, "Astaga, kamu di sini untuk menghiburku. Silakan saja dan lakukan apa yang harus kamu lakukan." Tanaka Hiroshi mundur beberapa langkah dan berkata, "Presiden, saya ada di luar pintu. Jika Anda butuh sesuatu, telepon saja saya." Pada saat yang sama, Ye Chen telah tiba di kampus Universitas Tokyo. Meskipun gaya tiap kota berbeda, Universitas Tokyo, seperti Universitas Yenching, adalah salah satu institusi pendidikan tinggi terbaik di Asia, dan tentu saja memiliki suasana akademis yang kuat dan perasaan sakral. Ye Chen adalah orang yang sangat menghargai ilmu pengetahuan, namun sayang sekali ia tidak mempunyai kesempatan untuk mengenyam pendidikan tinggi secara utuh. Hal ini selalu menjadi penyesalan yang besar di hatinya. Saya teringat dulu, salah satu orang tuanya lulusan Universitas Yenching dan satu lagi lulusan Universitas Tsinghua. Semasa kecil ia sering mengikuti orang tuanya mengunjungi kedua universitas tersebut, atau menemani mereka mengikuti beberapa kegiatan di alma maternya. Dulu, ia selalu merasa pasti akan memilih salah satu Universitas Yenching dan Universitas Tsinghua di masa depan. Setelah menyelesaikan gelar sarjananya, ia akan memilih sekolah bisnis terbaik di dunia untuk belajar manajemen bisnis. Sebagian besar ahli waris keluarga besar pada dasarnya mengikuti garis ini. Karena anggota keluarga besar juga mengetahui betul bahwa semakin mereka dilahirkan dalam keluarga besar maka mereka harus semakin meningkatkan kemampuannya secara keseluruhan, jika tidak maka besar kemungkinan mereka akan tersisih atau tersingkir oleh keluarga. Di antara 10 keluarga teratas di Yanjing, selama mereka adalah ahli waris muda dengan usia yang tepat, tidak mungkin ada di antara mereka yang belum kuliah. Tentu saja, Ye Chen adalah satu-satunya pengecualian. Jika Ye Chen tidak termasuk, tarif untuk mahasiswa sarjana adalah 100%, dan tarif untuk mahasiswa master juga 100%. Bahkan mereka yang langsung mengabdikan diri pada bisnis keluarga begitu lulus kuliah akan memanfaatkan waktu luangnya untuk belajar meraih gelar Master A. Sayangnya, Ye Chen kini berusia 26 tahun, ia tahu betul bahwa ia tidak bisa lagi bersekolah untuk belajar di universitas atau magister, sehingga hal ini menjadi penyesalan abadi di hatinya. Anak-anak muda dengan warna kulit berbeda-beda terlihat di mana-mana di Universitas Tokyo. Mereka berpakaian sederhana dan polos, membawa tas sekolah atau memegang buku pelajaran. Banyak dari mereka yang terlihat sedang terburu-buru. Awalnya dia kaget,
melihat tahun baru Imlek tinggal setengah bulan lagi, kenapa universitas di Jepang tidak libur? Setelah dipikir-pikir, saya menyadari bahwa meskipun budaya Jepang sangat dipengaruhi oleh Tiongkok, dan masyarakat Jepang juga merayakan tahun baru Imlek di tahun-tahun awal, setelah restorasi Meiji, Jepang mencoba meninggalkan Asia dan bergabung dengan Eropa, sehingga mereka berubah tahun baru dari kalender lunar ke kalender Masehi. Oleh karena itu, festival terbesar dan paling khusyuk di Jepang saat ini sebenarnya adalah Hari Tahun Baru di mata orang Tionghoa. Kini, tampaknya Universitas Tokyo telah memasuki malam liburan musim dingin, dan para mahasiswanya aktif mempersiapkan ujian. Ye Chen sedang berjalan-jalan di sekitar kampus Universitas Tokyo, dan tidak bisa tidak memikirkan Nanako Ito yang belajar di universitas ini. Jika Anda tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, akan sulit membayangkan bahwa seorang gadis yang terlihat sangat lemah bukan hanya seorang mahasiswa terbaik di Universitas Tokyo, tapi dia bahkan seorang petarung sanda yang kuat. Gadis ini benar-benar penuh dengan kontradiksi yang terpolarisasi. Saat berjalan di dekat perpustakaan, Ye Chen bahkan melihat poster dukungan Ito Nanako di tiang lampu jalan. Poster tersebut menampilkan foto Nanako Ito yang mengenakan seragam sekolah, dan wajah tersenyumnya sungguh menarik perhatian. Isi poster tersebut adalah mengajak mahasiswa Universitas Tokyo untuk mendukung Nanako Ito dalam mengikuti kompetisi Sanda Universitas Internasional Jinling. Mereka bahkan menjuluki Nanako Ito sebagai nomor 1 di Jepang, kebanggaan wanita Jepang, dan pesaing kuat untuk medali emas Olimpiade. Ye Chen melihatnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Label ini mungkin diberikan pada Nanako Ito oleh teman-teman sekelasnya yang menaruh harapan besar padanya. Namun, label ini juga menyebabkan penculikan moral pada Nanako Ito sampai batas tertentu. Ini seperti memberitahu Ito Nanako sepanjang waktu, kamu harus menang, jika tidak kamu akan menyesal atas ekspektasi yang kuat dari Pak Koto. Dibandingkan dengan slogan dukungan utilitarian semacam ini, Ye Chen merasa lebih baik mengatakan kepadanya, berusahalah keras dan kami akan mendukung Anda bahkan jika Anda gagal. Memikirkan hal ini, Ye Chen menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, mengeluarkan ponselnya dan mengambil foto poster teater ini sebagai kenang-kenangan. Melihat hari sudah semakin larut dan langit sudah gelap gulita, saya keluar dari Universitas Tokyo. Setelah meninggalkan Universitas Tokyo, ada seorang gadis bermain gitar dan bernyanyi di pinggir jalan Universitas Tokyo, yang menarik perhatiannya. Ada banyak orang yang bermain piano dan seni pertunjukan di jalanan Jepang, tapi gadis ini memainkan dan menyanyikan lagu Tiongkok. Lagu ini adalah Jalan Biasa oleh Pusu. Kalimat, saya telah melintasi gunung dan lautan, dan juga melewati gunung dan lautan manusia. Segala sesuatu yang pernah saya miliki hilang seperti asap dalam sekejap mata. Tiba-tiba menghantam hati Ye Chen dan membuatnya menghentikan langkahnya. Gadis ini terlihat berusia sekitar 20 tahun, dengan sosok yang agak kurus, tapi tidak cukup tinggi untuk menjadi cantik dan cantik. Gadis kecil itu bernyanyi dengan sangat baik, tetapi banyak orang Jepang yang lewat, mungkin karena mereka tidak mengerti, melewatinya dengan acuh tak acuh, bahkan tanpa memandangnya. Dan kotak gitar di depannya hanya berisi beberapa yen Jepang, diperkirakan jika diubah menjadi RMB mungkin tidak akan mencapai 100 yuan. Ye Chen menyimpulkan dari pengucapan gadis itu bahwa gadis itu seharusnya orang Cina, jadi setelah gadis itu selesai menyanyikan sebuah lagu, dia bertanya, apakah dia orang Cina? Gadis kecil itu mengangguk, tersenyum manis, dan berkata, saya dari Provinsi Sichuan, apakah kamu juga orang Tionghoa? Ye Chen tersenyum dan berkata, saya dari Jinling. Setelah berbicara, Marven bertanya padanya, apakah kamu bekerja atau tinggal di Jepang? Pergi ke sekolah. Gadis kecil itu menunjuk ke Universitas Tokyo tidak jauh dari sana dan berkata sambil tersenyum, saya belajar di sini. Saya kadang-kadang pergi menyanyi dan mencari uang untuk menambah biaya hidup saya. Ye Chen mengangguk, mengeluarkan dompet dari sakunya, mengeluarkan sekitar 100.000 yen, dan memasukkannya ke dalam kotak gitar di depannya. Gadis itu terkejut dan buru-buru melambaikan tangannya, Tuan, Anda tidak perlu membayar terlalu banyak. Ye Chen sedikit tersenyum, sungguh menyenangkan bertemu rekan senegaranya di negara asing. Saat dia mengatakan ini, dia takut gadis itu akan mengembalikan uang itu kepadanya lagi, jadi dia berbalik dan pergi. Saat ini, beberapa anak muda Jepang yang sombong mendatangi gadis itu. Salah satu dari mereka merampas gitarnya dan berteriak, siapa yang memintamu bernyanyi di sini?
Ikutlah dengan kami. Sudahkah Anda menyapa Bunkyo Baosaku? Juga, Anda adalah di Jepang sekarang. Lagu China apa yang kamu nyanyikan? Apakah kamu mencari kematian? Bab 858. Jepang adalah negara yang melegalkan geng, dan terdapat berbagai organisasi geng di masyarakat negara ini. Bintang film terkenal Jackie Chan pernah membintangi film berjudul Shinjuku Incident. Latar belakang cerita dalam film tersebut adalah geng Jepang. Di Jepang, Yamaguchi Gumi dan Inagawa Kai secara alami merupakan bos teratas di puncak rantai makanan. Namun tidak semua gangster adalah anggota Yamaguchi Gumi dan Inagawa Kai. Faktanya, terdapat organisasi geng berskala kecil di setiap kota dan wilayah. Organisasi-organisasi ini umumnya suka menyebut diri mereka Bososuku. Hal yang paling disukai para Bososuku ini adalah mengendarai sepeda motor yang menderu-deru dan membawa segala jenis senjata dingin untuk bertarung dengan orang lain di jalanan. Tentu saja, lebih sering daripada tidak, hal ini justru menindas yang lemah dan takut terhadap yang kuat, menindas dan mendominasi pasar. Gadis Tionghoa yang bermain dan bernyanyi sangat ketakutan ketika dia melihat beberapa Bososuku membuat masalah baginya sehingga dia segera memohon, "Maaf, saya tidak tahu ini wilayah Anda. Saya tidak akan datang lain kali. Tolong luangkan aku kali ini." "Tidak datang." Bososuku yang merampas gitar gadis itu dengan tegas memarahi, "Jika setiap orang nakal bisa lolos hanya dengan mengatakan dia tidak akan datang lain kali, lalu kemana perginya martabat kelompok Bunkyo Bososuku kita?" Gadis Tionghoa itu bertanya dengan gugup, lalu bagaimana kamu bisa melepaskanku?" Bosozo melihat uang tunai di kotak gitar di depannya. Jelas sekali ada setidaknya 100.000 yen di sini. Bagi Bosozo yang menganggur ini adalah kekayaan yang banyak, cukup untuk mereka sia-siakan untuk satu atau 2 hari. Jadi, dia mencibir, "Mudah bagi kami untuk melepaskanmu, simpan saja gitar dan uangnya." Gadis Tionghoa itu menggigit bibirnya, ragu-ragu sejenak, lalu berkata sambil menangis, "Oke, aku akan memberimu gitar dan uang." Bososuku yang lain segera mengulurkan tangannya untuk mengambil semua uang itu, memasukkannya dengan rakus ke dalam sakunya, lalu mengedipkan mata ke orang lain dan berkata, "Saudaraku, aku mendapatkannya malam ini. Ayo pergi ke bar dan selamat malam." Gadis Tionghoa itu tersedak dan bertanya, "Kalau begitu bolehkah saya pergi?" Bosozo yang memegang gitar memandang gadis itu dari atas ke bawah, dan berkata dengan ekspresi cabul, "Jangan pergi dulu. Menurutku kamu terlihat bagus, jadi ayo ambil gitarmu dan nyanyikan lagu Jepang untuk saudara-saudaramu. Kalau begitu aku akan pergi ke bar bersama saudara-saudaraku untuk bersenang-senang semalaman." Tidak, gadis Tionghoa itu tanpa sadar mundur beberapa langkah, berbalik dan ingin melarikan diri. Tanpa diduga, pria itu tiba-tiba bergegas mendekat, meraih pergelangan tangan gadis Tionghoa itu, dan mencibir, "Mau kabur? Jangan tanya siapa aku, Onizuka Ryuji." Orang-orang yang lewat memandang mereka dengan rasa ingin tahu dan kegembiraan, tetapi Onizuka Ryuji berteriak dengan keras, "Apa yang kamu lihat? Grup Bunkyo Rampage sedang melakukan sesuatu, dan siapapun yang tidak takut mati sebaiknya diam saja." Begitu kata-kata ini keluar, orang-orang yang lewat yang sedang menonton tiba-tiba bubar. Masyarakat Jepang nampaknya sangat sopan, namun kenyataannya semua orang di lubuk hati mereka dingin dan acuh tak acuh. Ketidakpedulian semacam ini berarti bersikap sopan di permukaan, namun sebenarnya menghindari seseorang di dalam. Tidak ada seorang pun yang ingin menimbulkan masalah pada orang lain, apalagi orang lain menimbulkan masalah pada dirinya sendiri. Oleh karena itu, wajar saja jika tidak ada seorang pun yang mau bertindak berani saat ini. Tepat ketika Onizuka Ryuji merasa bangga karena menghindari semua orang, sebuah suara suram terdengar di telinganya, "Lepaskan dia." Onizuka Ryuji berbalik dan mengikuti suara itu. Ketika dia melihat pria yang baru saja memberi gadis itu 100.000 yen, dia mencibir, "Brengsek. Kamu masih ingin menjadi pahlawan dan menyelamatkan kecantikan. Tahukah kamu bahwa aku adalah anggota geng Bunkyo?" Petik 2. Ye Chen berkata dengan tenang, "Saya tidak peduli dari resimen mana Anda berasal. Jika Anda tidak melepaskannya, Anda akan menanggung konsekuensinya." Onizuka Ryuji tertawa liar, mengertakkan gigi dan berkata, "Kamu tidak menganggap serius geng Bunkyo, nak, kamu mati hari ini." Gadis itu terkejut dan buru-buru berteriak, "Tuan, tolong cepat pergi." Mereka semua adalah anggota geng Bunkyo. Geng Bunkyo adalah organisasi kekerasan terbesar di seluruh distrik Bunkyo.
Anda tidak boleh menyinggung perasaan mereka. Ye Chen menyentuh hidungnya, memandang Onizuka Ryuji dan berkata sambil tersenyum, saya mendengar bahwa Tokyo memiliki 23 distrik. Bukankah itu berarti setidaknya ada 23 distrik di Tokyo untuk organisasi seperti grup Bunkyo Bakuzo Anda? 1. Onizuka Ryuji bertanya dengan marah, jadi apa? Bunkyo Rampage grup kami, dalam peringkat kekuatan Tokyo, mampukah Anda menyinggung perasaan kami? Ye Chen terkekeh, apakah Anda mampu atau tidak mampu? Anda tidak akan tahu sampai Anda memprovokasi. Brengsek, Bosozuku lainnya berteriak dengan marah, nak, kamu terlalu sombong. Onizuka Ryuji mengedipkan mata pada orang-orang itu dan berteriak dengan tegas, bunuh dia. Begitu orang lain mendengar ini, mereka segera mengeluarkan batang besi sepanjang lengan dari pinggang mereka, mengerumuni, dan bergegas menuju Ye Chen. Orang-orang ini, tanpa kecuali, semuanya adalah gangster biasa, dan kekuatan mereka hampir nol di mata Ye Chen. Oleh karena itu, meskipun begitu banyak orang bergegas ke arahnya, dia tidak takut sama sekali. Kali ini, gadis yang dipeluk erat oleh Onizuka Ryuji berteriak, Tuan, hati-hati. Lari, lari. Ye Chen tersenyum, bagaimana orang Tiongkok yang bermartabat bisa berlari. Setelah mengatakan itu, matanya tiba-tiba menjadi dingin. Segera setelah itu, 4 orang yang bergegas ke arahnya tiba-tiba merasakan mata mereka kabur, dan mereka merasakan kaki kanan Ye Chen sepertinya bergerak sangat cepat, menendang 4 kali dalam sekejap. Sebelum mereka bisa melihat sosok Ye Chen dengan jelas, perut mereka terkena kekuatan yang sangat besar. Keempatnya ditendang di bagian perut oleh Ye Chen, dan seluruh tubuh mereka langsung terbang tak terkendali. Semuanya dalam postur parabola, jatuh ke dalam jalur hijau di pinggir jalan. Meskipun Ye Chen sengaja menggunakan sebagian besar kekuatannya untuk mencegah cedera fatal langsung, keempat orang itu masih terluka parah. Satu persatu jatuh ke sabuk hijau dan tidak bisa bangun sama sekali, seolah-olah mereka telah ditendang sampai mati kehidupan. Onizuka Ryuji dan gadis yang ditangkapnya tercengang. Terutama Onizuka Ryuji. Dia tidak pernah bermimpi bahwa Ye Chen begitu kuat. Keempat anak buahnya diusir begitu mereka muncul. Bukankah ini ditendang ke pelat besi? Memikirkan hal ini, dia buru-buru mengeluarkan belati kecil dari sakunya, mengarahkannya ke leher gadis itu, dan mengancam dengan gugup, kamu, jangan datang. Kalau tidak, aku akan membunuhnya sekarang juga. Petik 2. Ye Chen berkata dengan dingin, jika kamu melepaskannya sekarang, aku tidak akan memukul atau memarahimu. Ketika Onizuka Ryuji mendengar ini, matanya menunjukkan semacam kegembiraan karena selamat dari bencana. Dia hendak bertanya pada Ye Chen apakah dia bersungguh-sungguh dengan perkataannya. Kemudian Ye Chen melanjutkan, saya hanya ingin satu tangan kanan Anda sebagai hukuman, sehingga Anda setidaknya memiliki satu tangan untuk digunakan di masa depan. Apa? Onizuka Ryuji hampir pingsan. Jangan pukul aku, jangan marahi aku, hanya ingin lengan kananku. Saya khawatir ** bukanlah setan. Pada saat ini, Ye Chen terus berkata tanpa ekspresi, saya telah memberi Anda kesempatan, tetapi jika Anda masih menolak, maka saya akan melumpuhkan kedua lengan Anda dan membuat Anda bahkan tidak dapat pergi ke toilet atau menyeka pantat Anda sendiri. Tidak, aku akan menghitung sampai 3 detik, pikirkan sendiri. Bab 859. Onizuka Ryuji merasakan hawa dingin yang menusuk tulang yang menjalar langsung dari telapak kakinya ke langit. Dia belum pernah melihat orang yang begitu kejam seperti Ye Chen. Tidak hanya dia begitu kuat dan sedikit mesum, dia bahkan berbicara dengan kekejaman yang tingkatnya jauh lebih tinggi daripada Bosozuku. Ketika Bosozuku mengancam orang lain, itu selalu berarti kamu mencari kematian, aku akan menghajarmu sampai mati, dan kata-kata tidak berarti lainnya. Mungkin saja suara Anda serak karena berteriak, namun pada akhirnya pertarungan tidak dimulai sama sekali. Namun, bukankah hal tersebut juga terjadi di arena? 3 poin berdasarkan momentum, 3 poin berdasarkan wajah, dan 4 poin sisanya berdasarkan metode kompetitif. Tapi orang ini, begitu dia membuka mulutnya, dia berkata dengan nada meremehkan bahwa dia menginginkan lengan kanannya. Apakah menurutnya lengan seseorang adalah ban sepeda motor? Kamu bilang kamu bisa membongkarnya tanpa mengedipkan mata. Melihat anak laki-laki ini keras kepala, Ye Chen kehilangan kesabarannya dan berkata dengan dingin, saya awalnya ingin membantu Anda, tetapi Anda tidak melakukannya sendiri. Dalam hal ini, jangan salahkan saya karena bersikap kasar.
Onitsuka Ryuji merasa bersalah, tapi dia berteriak sekuat tenaga, "Brengsek. Kalian orang Cina sebaiknya tetap low profile. Ini Jepang, ini Tokyo. Apa kamu tidak takut saudara-saudaraku akan membacokmu sampai mati?" Ye Chen tersenyum tenang, "Saudara-saudaramu. Bukankah mereka semua terbaring di sabuk hijau?" Onitsuka Ryuji berteriak keras, "Kami Bunkyo bangsa Kuzu. Bahkan satu pukulan pun bisa membuatmu babak belur. Jika kamu berani ikut campur dalam urusanku lagi, tunggu saja sampai dibunuh oleh Bunkyo bangsa Kuzu kami." Ye Chen mendengus dingin, bising. Apalagi kelompok gangster Wenjing, bahkan jika kelompok Raja Surgawi Laozi Yamaguchi datang, aku tidak akan menganggap entengnya. Onitsuka Ryuji sangat ketakutan dengan kata-kata Ye Chen hingga kakinya menjadi lemah. Dari mana asal orang ini? Beraninya Yamaguchi Gumi berbicara tentang penghinaan. Apakah dia benar-benar tidak takut mati? Dia hampir pingsan. Saat ini, dia hanya ingin membiarkan bintang jahat ini pergi secepatnya. Jadi dia menempelkan ujung pisaunya ke leher gadis Tionghoa itu dan berteriak dengan gugup, "Jika kamu tidak pergi, aku akan membunuh wanita ini." Ye Chen berkata dengan ekspresi dingin, "Jika kamu berani menyakitinya hari ini, aku ingin kalian semua Wenjing Rampage Group dikuburkan bersamamu." Onitsuka Ryuji benar-benar akan pingsan. Mengapa orang ini menolak makan? Apalagi kalau dilihat dari cara dia berbicara, seolah-olah dia benar-benar menyakiti gadis ini. Dia benar-benar akan membunuh semua anggota geng Bunkyo. Penyimpangan macam apa ini? Saat ini, Ye Chen telah kehabisan kesabarannya. Dia memegang resleting jaketnya dengan jari-jarinya, dan dengan sedikit memutar ujung jarinya, dia melepas penarik logam dari resletingnya. Namun, Onitsuka Ryuji tidak melihat gerakan tangannya, dan mengira Ye Chen hanya menyesuaikan pakaiannya. Segera setelah itu, Ye Chen tiba-tiba melambaikan tangannya ke arah Onitsuka Ryuji. Sebelum Onitsuka Ryuji pulih, tiba-tiba dia merasakan sakit yang tajam di tangan kanannya. Rasa sakit itu menyebabkan kekuatan di telapak tangannya segera menghilang, dan belati itu mau tidak mau bergerak. Jatuh ke tanah. Dia terkejut di dalam hatinya, dia melihat ke tangan kanannya dan menemukan ada resleting logam yang menempel di punggung tangan kanannya. Pada saat ini, gadis itu memanfaatkan kesempatan tepat waktu, melepaskan diri dari pengekangannya dengan tangannya, dan berlari menuju Ye Chen dengan cepat. Saat ini, Onitsuka Ryuji masih berani maju dan mengejarnya. Ia menatap Ye Chen dengan kaget. Setelah ragu-ragu sejenak, ia langsung memeluk tangan kanannya, berbalik dan lari. Pasalnya gadis Tionghoa itu awalnya bernyanyi di pinggir jalan, menghadap trotoar, namun kini Onitsuka Ryuji berlari ke arah berlawanan dan langsung bergegas menuju jalan utama. Melihat dia hendak melarikan diri, Ye Chen segera mengambil langkah untuk mengejarnya. Gadis Tionghoa itu berkata dengan gugup, "Tuan, berhenti mengejarnya, itu berbahaya." Ye Chen berkata dengan dingin, "Saya mengatakan kepadanya bahwa saya ingin dia memiliki dua tangan. Jangan mengingkari janjimu, jangan sampai teman internasionalmu menertawakan kami orang Cina." Ketika Onitsuka Ryuji mendengar ucapan Ye Chen, ketakutannya meningkat tajam, dan dia berlari sedikit lebih cepat, hampir berlari menyelamatkan nyawanya dengan seluruh kekuatannya. Tepat ketika dia bergegas ke tengah jalan, tiba-tiba sebuah mobil tidak bisa keluar dari jalan dan menabrak kakinya, membuatnya terjatuh secara diagonal. Setelah Onitsuka Ryuji dipukul, dia benar-benar kehilangan keseimbangan dan jatuh ke jalur di sebelahnya. Saat ini, di jalur berikutnya, armada Rolls-Royce sedang lewat dengan cepat. Onitsuka Ryuji tiba-tiba kehilangan kendali dan melemparkan dirinya ke depan salah satu Rolls-Royce. Rolls-Royce tersebut tidak sempat menghindar, lalu menabrak lengannya. Hanya dua suara pecah yang terdengar, dan Rolls-Royce seberat 3 ton itu langsung meremukkan lengan Onitsuka Ryuji. Rolls-Royce mengerem tiba-tiba, lalu seluruh armada Rolls-Royce terhenti. Rolls-Royce yang meremukkan lengan Onitsuka Ryuji keluar dari Rolls-Royce dengan ekspresi marah di wajahnya. Usianya sekitar 26 atau 17 tahun. Begitu pria itu keluar dari mobil, dia dengan marah menendangnya. Onitsuka Ryuji di tulang rusuknya, dia berteriak keras, "Kamu bajingan. Tahukah kamu ada tamu terhormat di mobilku? Tidak masalah jika kamu mati, jika kamu menakuti tamu terhormat di mobilku, aku akan menghancurkanmu menjadi debu." Lengan Onitsuka Ryuji remuk. Dia sudah kesakitan dan ingin mati. Setelah ditendang oleh tendangan ini, dia terbatuk-batuk kesakitan. Namun, dia dengan lemah mengangkat kepalanya dan melihat pria yang menendangnya.
dia ketakutan dan berteriak, "Tuan Gao! Tuan Gao Kiao, saya tidak sengaja menabrak Anda. Saya ditendang oleh pria di belakang. Aku mengejarmu, berlari menyelamatkan hidupku, dan kemudian aku jatuh di bawah kemudimu. Tolong selamatkan hidupku." Pemuda yang keluar dari Rolls-Royce adalah putra tertua dari keluarga Takahashi, Eikichi Takahashi. Dia baru saja menjemput Su Zifei dan Su Ziyu dari keluarga Su dari Bandara Narita, dan akan mengantar mereka ke hotel aman tempat mereka menginap, tetapi dia tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi di jalan. Terlebih lagi, Su Zifei dan Su Ziyu sedang berada di mobil yang sama dengannya. Dia duduk di kursi penumpang dan dengan bangga memperkenalkan kepada saudara-saudaranya bahwa tidak ada pejalan kaki yang akan menerobos lampu merah di Tokyo. Ketika pengemudi tiba-tiba menabrak seseorang yang menerobos lampu merah, Onizuka Ryuji dalam pelarian. Kejadian ini menghantam wajah Takahashi Eikichi dengan kecepatan kilat, bahkan mengejutkan dirinya sendiri, Su Zifei dan Su Ziyu. Untung saja tidak ada hal serius yang terjadi pada keduanya. Jika hal itu mempengaruhi pembahasan kerjasama kedua perusahaan selanjutnya, bukankah akan menjadi masalah besar? Oleh karena itu, dia menginjak tubuh Onizuka Ryuji dengan marah dan menatap Ye Chen yang mengejarnya. Dia menunjuk Onizuka Ryuji di kakinya dan bertanya pada Ye Chen dengan dingin, "Apakah kamu mengejar orang ini ke tengah jalan?" Ye Chen mengerutkan kening, "Ini aku, apakah kamu keberatan?" Takahashi Eikichi meraung marah, "Kamu sudah muak dengan hidup, kan? Tahukah kamu siapa aku?" Ye Chen menyipitkan matanya dan mendengus dingin, "Saya tidak tahu siapa Anda, dan saya tidak repot-repot mengetahui siapa Anda. Saya hanya tahu bahwa kedua lengan orang di bawah kaki Anda telah saya pesan sebelumnya, baru saja. Sekarang kamu meremukkan kedua tanganku dan mematahkannya, jadi kamu harus memberiku penjelasan yang memuaskan." Takahashi Eikichi tertegun dan bertanya dengan tercengang, "Apa yang baru saja kamu katakan?" Ye Chen memandangnya dan bertanya dengan nada menghina, Apakah kamu tidak mendengar apa yang baru saja saya katakan? Melihat cara kamu berpakaian, apakah kamu masih menderita tuli intermiten?" Bab 860. Takahashi Eikichi hampir marah saat ini. Dia adalah putra tertua dari keluarga Takahashi dan bintang baru dari keluarga Takahashi. Tidak hanya dia memiliki status yang luar biasa di Tokyo, tapi dia juga dikenal oleh semua orang di Jepang. Sampai batas tertentu, statusnya di Jepang sangat mirip dengan suami nasional yang sangat populer di Tiongkok dalam beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, karakter Takahashi Eikichi selalu sulit diatur, dalam kamusnya tidak ada kata toleransi dan bullying. Melihat pemuda di hadapannya yang seumuran dengannya ini mengabaikan keagungan dan jati dirinya, mulai tercekik olehnya, bahkan bertanya pada dirinya sendiri apakah ia menderita tuli intermiten. Menurutnya, hal tersebut hanya sekedar mencari kematian. Maka, ia langsung melambai ke kendaraan di depan dan di belakangnya, dan belasan pria kekar berjas hitam pun segera turun dari beberapa Rolls-Royce. Orang-orang ini, tanpa kecuali, semuanya adalah pengawal keluarga Takahashi, dan mereka adalah master terbaik. Begitu pengawal keluar dari mobil, mereka mengepung Ye Chen. Semua orang menatap Ye Chen dan pada saat yang sama melihat ke arah Takahashi Eikichi. Selama Takahashi Eikichi mengucapkan sepatah kata pun, mereka akan menyerang Ye Chen. Saat ini, Su Zifei dan Su Ziyu di dalam mobil saling bertukar pandang, dan Su Zifei berkata, "Tidak ada penipuan dalam masalah ini, bukan?" Su Ziyu menggelengkan kepalanya, "Mungkin tidak. Jika seseorang benar-benar ingin melakukan sesuatu, mereka tidak akan pernah melakukannya di jalan-jalan pusat kota Tokyo, Jepang. Bukankah jembatan tempat kita pergi dari bandara ke kota lebih cocok daripada di sini?" Su Zifei merasa lega, tersenyum dan berkata, "Takahashi Eikichi pasti sangat kesal." Tepat setelah dia mengatakan bahwa tidak ada yang menerobos lampu merah, dia menabraknya. Setelah mengatakan itu, Su Zifei mengangkat alisnya ke arah Su Ziyu lagi, "Aku merasa Takahashi Eikichi tertarik padamu. Pria ini cukup tampan. 6. Apakah kamu ingin mempertimbangkannya?" Su Ziyu berkata dengan tegas, "Saya tidak akan pernah mempertimbangkan pria Jepang." "Mengapa?" Su Zifei berkata, "Pria Jepang setidaknya mirip dengan pria Tiongkok. Mereka memiliki lebih sedikit bulu di tubuh dan tidak berbau badan. Jika itu adalah pria dari Eropa, Amerika atau bahkan Amerika Latin dan Afrika, hal itu tidak dapat dijelaskan." Petik 2. Su Ziyu cemberut, "Jangan bilang aku belum memikirkan tentang cinta sekarang.
Bahkan jika aku jatuh cinta, aku pasti akan menemukan orang China yang murni. Su Zifei bertanya lagi, mengapa? Su Ziyu berkata dengan tenang, ketika dua orang rukun, mereka memiliki budaya yang sama, tradisi yang sama, kebiasaan yang sama, dan kognisi yang sama, dan itu akan menyelamatkan mereka dari banyak masalah. Jika saya memberitahu pacar saya ingin pergi ke Dunhuang untuk mengunjungi Gua Mogao, tapi dia menjawab kepada saya, di mana Dunhuang dan apa itu Gua Mogao? Saya bisa menamparnya sampai mati. Petik 2. Su Zifei tertawa terbahak-bahak, adikku yang baik, jangan memiliki kepribadian yang begitu galak. Apakah kamu akan baik-baik saja jika kamu memukul pacarmu sesekali? Su Ziyu berkata, saya hanya memberi Anda analogi untuk memberitahu Anda bahwa pria Tionghoa dan wanita Tionghoa adalah kombinasi terbaik, jadi Anda tidak boleh begitu saja mengejar hubungan eksotik di masa depan. Su Zifei menghela nafas dan tidak ingin melanjutkan pembicaraan tentang topik ini. Dia berbalik untuk melihat keluar jendela dan melihat bahwa Ye Chen dikelilingi oleh begitu banyak pengawal yang menatapnya dengan penuh semangat. Ekspresinya bahkan tidak terlihat takut sama sekali. Dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, orang Jepang ini cukup keren. Dikelilingi oleh begitu banyak pengawal. Saya tidak takut sama sekali. Su Ziyu mengangguk dan bersenandung, mungkin otakmu tidak bekerja dengan baik, kan? Su Zifei tersenyum dan berkata, belum lagi, pria Jepang ini cukup tampan. Su Ziyu mendecakkan bibirnya, saya harap dia tidak akan dipukuli sampai cacat oleh anak buah Takahashi Eikichi nanti. Su Zifei tidak berdaya, mengapa kamu begitu berbisa? Su Ziyu bertanya balik, hari pertama kamu bertemu denganku. Saat ini, Takahashi Eikichi sedang menatap Ye Chen dengan dingin. Dia benar-benar ingin memberi perintah dan memukuli Ye Chen sampai mati. Tapi toh, ini dekat Universitas Tokyo dan merupakan kawasan pusat kota, dengan banyaknya orang yang menonton. Jika benar-benar dilakukan secara terbuka, semua jenis humas pasti akan mengikuti. Selain itu, ada dua tamu terhormat di dalam mobil, terutama Su Ziyu yang cukup menyayangi saya. Saya harus menjaga keanggunan yang cukup di hadapannya. Jika saya menunjukkan sisi dominan dan kekerasan saya, pasti akan mempengaruhi Su Ziyu. Ketahui kesan ikan terhadap diri Anda. Jadi, dia memandang Ye Chen, mendengus dingin, dan berkata dengan merendahkan, nak, kamu beruntung hari ini. Aku tidak ingin sama seperti kamu. Berlututlah dan bersujud padaku 3 kali, dan masalah ini akan selesai. Ye Chen sepertinya telah mendengar lelucon besar, kamu tampaknya sedikit bingung dengan situasinya. Masalah utama sekarang adalah kamu masih berhutang 2 tangan padaku. Kamu, Takahashi Eikichi benar-benar yakin, berpikir dalam hati, saya dengan baik hati memberi anak ini cara untuk bertahan hidup, tetapi dia cenderung menemui jalan buntu. Jika saya memanfaatkan situasi dan mengalahkannya, tidak ada yang akan Anda tidak bisa menyalahkan saya, bukan? Memikirkan hal ini, dia mengertakkan gigi dan berkata, anak baik. Aku memberimu wajah, bukan agar kamu menamparkan wajahmu. Karena kamu tidak ingin wajah, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Petik 2. Setelah mengatakan itu, dia langsung berteriak kepada pengawalnya, pukul aku. Begitu dia selesai berbicara, tiba-tiba seorang gadis kurus menyerbu ke dalam kerumunan. Gadis Tionghoa itulah yang sedang bermain dan bernyanyi di jalan. Gadis itu bergegas masuk dan berdiri tepat di depan Ye Chen, berseru, maaf, pria ini berkonflik dengan bos suku itu hanya untuk melindungi saya. Saya harap Anda tidak mempermalukannya. Saat dia berbicara, dia membungkuk kepada semua orang. Pada saat ini, Ye Chen langsung menghentikan gadis itu dan berkata dengan tenang, orang-orang ini tidak layak jika kamu membungkuk kepada mereka, pergi dan tunggu di samping. Dia adalah Eikichi Takahashi. Gadis itu menangis cemas, dia adalah salah satu orang kaya generasi kedua yang paling berkuasa di Tokyo. Jika kamu macam-macam dengannya, kamu akan mendapat banyak masalah. Ye Chen berkata dengan tenang, saya tidak peduli apakah itu jembatan tinggi, jembatan pendek, atau jembatan berbahaya. Jika Anda berhutang 2 tangan kepada saya hari ini, Anda harus membayarnya kembali. Setelah mengatakan itu, Ye Chen mendorongnya dengan lembut dan berkata, minggir, jika tidak, jika aku terluka saat melindungimu, kamu pasti akan merasa bersalah, bukan? Gadis itu didorong keluar oleh Ye Chen dan tanpa sadar ingin masuk lagi, tetapi ketika dia memikirkan kata-kata Ye Chen, dia langsung ragu-ragu.
Dia baru saja melihat keterampilan Ye Chen dan tahu bahwa Ye Chen bukan orang biasa, dia mungkin benar-benar mampu bersaing dengan orang-orang ini. Tetapi jika dia terluka karena perhatiannya terganggu, maka dialah yang harus disalahkan. Memikirkan hal ini, dia hanya bisa minggir dengan gugup. Dia sudah memasukkan nomor polisi di ponselnya, berencana menelepon polisi segera setelah situasinya tidak beres. Saat ini, Su Ziyu di dalam mobil Rolls-Royce, memandang ke arah Ye Chen, tanpa sadar mengangkat alisnya, dan berkata kepada Su Zifei, "Hei, orang Jepang yang kamu bicarakan ini sebenarnya orang Cina." Su Zifei menghela nafas, "Karena kamu orang Tionghoa, kamu harus tahu bahwa naga yang kuat tidak dapat menekan ular lokal. Mengapa kamu masih melawan Takahashi Eikichi? Orang ini memiliki kepribadian yang sedikit seperti harimau." Su Ziyu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan menyesal, "Orang ini kelihatannya cukup bagus, tapi dia tidak menyangka otaknya buruk." Bersambung.